Malam itu langit mendung. Awan hitam menggantung rendah di atas kota kecil, seolah-olah menekan bumi dengan beratnya. Hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan becek, berlumpur, dan bau sampah yang menyengat di sudut-sudut kota. Lampu jalan berkelip redup, sebagian padam, membuat jalanan lengang itu semakin tampak muram. Di tengah kegelapan dan sisa hujan malam, seorang pria kurus dengan pakaian lusuh mendorong gerobak tua. Tangannya yang kasar berbalut luka-luka kecil akibat sering mengais barang-barang bekas dari tumpukan sampah. Dialah Raka, seorang pemulung berusia 30-an yang hidup sendirian di sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Hari itu, hasil memulungnya tidak banyak. Hanya beberapa botol plastik, besi karatan, dan kardus basah yang sudah tidak bernilai tinggi. Raka menarik napas panjang, menahan rasa lelah bercampur lapar yang sudah mendera sejak siang. Ya Allah, mudah-mudahan besok lebih banyak rezekinya, gumamnya pelan sambil mendorong gerobaknya. Saat melewati tikungan jalan sepi yang biasanya dipenuhi tumpukan sampah, telinga Raka menangkap suara samar. Seperti rintihan. Ia menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Hujan yang baru berhenti menyisakan suara tetesan air dari pepohonan, bercampur dengan suara anjing liar menggonggong dari kejauhan. Tapi rintihan itu berbeda, lemah, serak, seolah seseorang sedang menahan sakit. Raka menoleh ke kiri dan kanan. "Siapa itu?" tanyanya, meski tak ada jawaban. Dorongan hatinya membuatnya menurunkan gerobak lalu berjalan ke arah sumber suara. Di bawah pohon besar dekat tumpukan kardus basah, ia menemukan sosok yang tergeletak. Seorang kakek tua, dengan rambut memutih dan janggut panjang yang kusut, terbaring tak berdaya. Bajunya compang-camping, tubuhnya basah kuyup, dan wajahnya tampak pucat pasi. Raka terkejut. "Ya Allah, astagfirullah," desisnya sambil mendekat. Kakek itu mencoba membuka mata, namun hanya sedikit. Bibirnya bergetar, suaranya keluar lirih, hampir tak terdengar. "Tolong!" Raka langsung jongkok, memeriksa tubuh kakek itu. Ia melihat tangan kakek kaku, kakinya sama sekali tak bergerak, dan tubuhnya dingin sekali karena terkena hujan. Dari gerakannya, jelas sekali kakek itu lumpuh. Ya Allah, gimana ini? Raka kebingungan. Ia sendiri hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan besok saja belum tentu ada. Tapi membiarkan kakek itu mati kedinginan? Hatinya tak sanggup. "Bapak kuat sedikit ya, saya bantu," ucap Raka dengan lembut. Ia segera melepas jaket tipisnya yang sudah basah, lalu menyelimuti tubuh kakek. Kakek itu menatapnya sekilas, matanya berkaca-kaca. Ada rasa takut sekaligus lega di sana. Dengan tenaga seadanya, Raka berusaha mengangkat tubuh kakek itu. Berat memang, tapi ia tidak peduli. Pelan-pelan ia baringkan kakek itu di atas gerobaknya, menggeser barang-barang rongsokan ke pinggir. Barang bisa dicari lagi, nyawa nggak bisa diganti, pikirnya dalam hati. Sepanjang jalan, Raka mendorong gerobaknya sambil sesekali memegang tubuh kakek itu, khawatir kedinginan. Angin malam menusuk tulang, membuat tubuhnya sendiri menggigil. Namun ia tetap melangkah, menembus jalanan becek dan berlumpur, menuju gubuk reotnya di ujung gang. Gubuk Raka tak lebih dari bilik kecil beratap seng karatan dengan dinding papan yang sudah bolong di beberapa sisi. Lantai tanah becek setelah hujan, bau lembab menyeruak. Meski begitu, bagi Raka tempat itu adalah satu-satunya rumah. Begitu tiba, ia segera menurunkan tubuh kakek dengan hati-hati, membaringkannya di atas tikar butus satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak cemas. "Bapak, tahan sebentar ya.
Saya bikin air hangat dulu, katanya sambil bergegas. Ia menyalakan kompor minyak kecil yang sudah berkarat. Dengan teko aluminium penyok, ia merebus air seadanya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena bingung harus bagaimana merawat orang lumpuh sementara ia bahkan bukan siapa-siapa. Namun nalurinya sebagai manusia mendorongnya untuk terus bergerak. Ia mengambil kain bersih, atau setidaknya kain paling bersih yang ia punya, lalu mencelupkannya ke air hangat. Dengan hati-hati, ia mengusap wajah dan tangan kakek itu, membersihkan sisa lumpur dan kotoran. Kakek itu mulai bernapas lebih teratur. Matanya terbuka sedikit, menatap Raka. Meski tak ada kata-kata yang keluar, pandangan itu penuh rasa syukur. Minum dulu, Pak. Raka menuangkan sedikit air hangat ke cangkir kaleng, lalu membantu kakek itu meneguknya perlahan. Air hangat itu membuat tubuh kakek agak tenang. Ia sempat berusaha berbicara, namun suaranya terputus-putus. Terima kasih. Raka tersenyum. Nggak usah terima kasih, Pak. Sesama manusia harus saling nolong. Bapak istirahat saja dulu, besok saya carikan bubur biar Bapak kuat lagi. Malam itu, Raka tidur bersandar di dinding gubuk, sementara kakek itu berbaring di tikarnya. Angin masih masuk dari celah-celah dinding, tapi Raka rela menahan dingin demi menutup tubuh kakek dengan kain usang satu-satunya yang biasanya ia pakai. Dalam gelap, ia merenung. Siapa sebenarnya kakek ini? Kenapa bisa sendirian, lumpuh, dan ditinggalkan di jalan begitu saja? Apa nggak ada keluarganya yang peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, tapi Raka menepisnya. Baginya, yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa orang tua itu. Besok, saya harus cari cara. Walaupun susah, saya nggak bisa biarin beliau begini. Dengan tekad itu, Raka menutup matanya. Malam itu, tanpa disadari, ia baru saja memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan tak terduga dengan seorang kakek lumpuh, yang kelak akan membuka rahasia besar di balik hidupnya yang penuh kesederhanaan. Pagi itu matahari hanya malu-malu menampakkan diri. Sisa hujan semalam membuat tanah di sekitar gubuk Raka becek, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Suara ayam berkokok dari kejauhan menandai dimulainya hari baru, meski bagi Raka, hari-hari selalu terasa sama, penuh perjuangan, penuh keterbatasan. Ia terbangun dengan tubuh pegal setelah semalam tidur hanya bersandar di dinding papan gubuknya. Pandangannya langsung tertuju pada kakek yang masih terbaring di tikar butut. Lelaki tua itu tampak lemah, matanya terpejam, namun napasnya lebih teratur daripada semalam. Raka mendekat, memeriksa dengan telapak tangannya. Alhamdulillah, masih hangat. Mudah-mudahan beliau bisa kuat, bisiknya. Namun setelah itu, rasa bingung kembali menyeruak. Aku sendiri buat makan aja susah, sekarang harus mikirin beliau juga. Tapi kemudian, tatapan iba membuat hatinya luluh. Ia tidak tega membiarkan kakek itu kelaparan. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit. Perjuangan mencari sarapan. Dengan kantong plastik hitam yang biasa ia gunakan untuk memulung, Raka keluar rumah. Langkahnya menuju warung bubur di ujung jalan, tempat yang kadang ia kunjungi kalau hasil memulung cukup. Hari itu ia nekat, meski hanya punya uang receh sisa penjualan botol plastik kemarin. Bu, bubur 1 porsi, tapi tolong dipisah ya, biar bisa saya bagi 2, kata Raka lirih pada penjual. Ibu penjual bubur, seorang wanita paruh baya bernama Bu Yati, menatapnya heran. Loh, biasanya kamu makan 1 porsi aja udah mos-mosan.
Ini kok minta dipisah dua? Buat siapa, Ka? Raka tersenyum kikuk. Ada orang tua sakit di rumah, saya rawat. Buyati mengerutkan kening. Orang tua siapa? Keluarga kamu? Bukan, Bu. Saya nemu di jalan semalam. Kasihan, nggak bisa jalan. Buyati hanya menghela napas. Ya Allah, Raka, kamu ngurus diri sendiri aja susah, kok malah nambah beban? Ucapan itu menusuk hati Raka, tapi ia tetap tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Kalau saya nggak nolong, siapa lagi? Dengan berat hati, Buyati akhirnya membungkuskan bubur 2 porsi dalam plastik kecil. Raka membayar dengan uang receh, lalu membawa pulang sambil menahan rasa lapar yang semakin menggigit. Ejekan tetangga. Saat kembali melewati gang sempit menuju gubuknya, beberapa tetangga yang duduk di warung kopi pinggir jalan mulai memperhatikannya. Ada Pak Rahmat, seorang tukang ojek, bersama 2 pemuda pengangguran yang sering nongkrong di sana. Itu si Raka, kata salah satu pemuda sambil menunjuk. Katanya tadi malam bawa-bawa orang tua ke gubuknya. Gila ya, udah miskin masih aja cari masalah. Pak Rahmat ikut menimpali. Memang dasar dia tuh. Nggak mikirin diri sendiri. Hidup aja numpang napas, masih aja ngurusin orang lumpuh. Mau jadi pahlawan kesiangan kali. Raka mendengar jelas, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membantah hanya akan menambah bahan ejekan. Ia mempercepat langkahnya, menunduk sambil menggenggam erat plastik berisi bubur. Dalam hati, ia hanya berbisik, biarlah mereka bilang apa. Aku cuma nggak tega aja lihat orang tua itu. Menyuapi kakek. Sesampainya di gubuk, Raka segera membuka plastik bubur. Aroma gurih menyeruak, membuat perutnya semakin keroncongan. Namun ia tidak langsung makan. Ia duduk di samping kakek, menepuk pelan bahunya. Pak, ayo bangun, saya bawain bubur. Pelan-pelan aja ya. Kakek itu membuka mata, menatap Raka dengan sorot sayu. Bibirnya bergetar seolah ingin bicara, tapi suara yang keluar hanya lirih. Raka menyuap bubur sedikit demi sedikit, sabar menunggu kakek itu menelan. Tangan Raka bergetar menahan lapar, tapi ia tetap mendahulukan orang tua itu. Setelah setengah porsi habis, barulah ia memakan sisanya. Rasa lapar sedikit terobati, meski porsinya sangat kecil. Tapi melihat kakek itu bisa makan, hatinya terasa hangat. Begini aja udah cukup, Pak. Yang penting Bapak kuat dulu. Nanti kalau ada rezeki, saya beliin lagi, ucap Raka dengan tulus. Kakek itu hanya menatapnya, mata tuanya berkaca-kaca. Tidak ada kata yang bisa terucap, tapi tatapan itu penuh rasa syukur. Bisikan hati. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Raka. Ia tetap keluar memulung dari pagi sampai sore, lalu pulang untuk merawat kakek itu. Mengganti pakaian, membersihkan tubuhnya dengan kain basah, menyuapinya, bahkan memijat tangan dan kakinya yang kaku. Tetangga-tetangga terus memperhatikan dengan sinis. Ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan berkata, "Ka, ngapain sih repot-repot ngurus orang lumpuh? Nggak ada untungnya. Mending fokus cari uang buat dirimu sendiri." Benar tuh. Jangan-jangan entar orang tuanya nyusahin kamu. Bisa-bisa mati di gubukmu, malah kamu yang kena masalah. Ucapan-ucapan itu membuat hati Raka goyah sesaat. Pernah ia termenung di malam hari, memandang kakek itu yang tertidur lemah, lalu bertanya dalam hati, apa aku salah? Harusnya aku biarin aja semalam?
bukankah aku malah jadi tambah susah sekarang? Namun ketika melihat wajah kakek itu, keriputnya, matanya yang kadang terbuka dengan sorot penuh harap, hati Raka luluh kembali. Tidak, aku nggak boleh begitu. Kalau aku di posisi beliau, ditinggalkan sendirian di jalan, apa aku nggak ingin ada yang menolong? Hidup ini bukan cuma soal untung atau rugi. Ada hati, ada rasa, ada kemanusiaan. Dengan tekad itu, ia terus bertahan. Rasa lelah dan harapan. Malam itu, setelah seharian lelah mendorong gerobak dan hanya berhasil mengumpulkan sedikit plastik, Raka pulang dengan tubuh lunglai. Tapi begitu melihat kakek itu, lelahnya seolah sirna. Ia duduk di sampingnya, menepuk bahu pelan. "Pak, maaf ya hari ini cuma bisa bawa bubur kecil. Besok saya usaha lagi." Kakek itu berusaha bicara, suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Baik, terima kasih." Kata-kata sederhana itu membuat dada Raka hangat. Meski singkat, ia merasa semua perjuangannya terbayar. Di luar, suara hujan kembali turun. Atap seng bocor di beberapa sisi, meneteskan air ke lantai tanah. Raka menadahinya dengan ember dan kaleng bekas, lalu duduk kembali di samping kakek. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Meski aku miskin, jangan biarkan aku menutup mata dari penderitaan orang lain. Kalaupun aku harus lapar, asal beliau bisa bertahan, aku rela." Dan malam itu, dengan perut kosong dan tubuh letih, Raka tertidur di lantai dingin. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa lebih kaya daripada siapapun, karena ia tahu ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Sementara itu, tanpa ia sadari, kakek tua yang ia rawat bukanlah orang biasa. Ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap, rahasia yang akan mengguncang hidupnya kelak. Hari-hari Raka kini tidak lagi sama. Jika dulu ia hanya memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup seorang diri, kini ia punya satu tanggung jawab baru, merawat seorang kakek lumpuh yang ia temukan tergeletak di jalan. Sejak pagi buta, ketika azan subuh baru saja berkumandang dari mushola kecil di ujung gang, Raka sudah terbangun. Matanya berat karena kurang tidur, tubuhnya pegal karena tidur hanya beralaskan tikar tipis. Tapi begitu menoleh ke arah tikar di sudut gubuk, melihat kakek itu masih terbaring dengan napas teratur, rasa lelahnya seperti tersapu pergi. "Alhamdulillah, masih kuat beliau," bisik Raka pelan, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Rutinitas baru. Rutinitas Raka berubah drastis. Ia tidak bisa sembarangan pergi pagi-pagi memulung seperti biasanya. Ada hal-hal yang kini harus ia lakukan terlebih dahulu. Pertama, ia membersihkan tubuh kakek. Ia mengambil kain yang sudah ia celupkan ke air hangat dari kompor minyak kecilnya, lalu mengusap wajah, tangan, dan kaki kakek itu perlahan. Kadang ia tersenyum kecil sambil bergumam, "Biar segar, Pak. Biar Bapak enggak sakit." Setelah itu, ia menyiapkan makanan seadanya. Kadang bubur dari warung Bu Yati, kadang hanya nasi sisa kemarin yang ia campur dengan garam. Meski sederhana, ia selalu memastikan kakek itu makan terlebih dahulu. "Bapak duluan, ya. Saya nanti nyusul," katanya sambil menyuapi perlahan. Kakek itu tidak banyak bicara. Hanya tatapan mata yang dalam, penuh rasa terima kasih. Kadang bibirnya bergetar mengucapkan 1-2 kata seperti "terima kasih" atau "maaf." Dan setelah semua beres, barulah Raka keluar rumah dengan gerobaknya, memulai hari memulung dengan tenaga yang tersisa. Memulung dengan pikiran terbelah. Memulung bagi Raka sudah jadi rutinitas sejak lama.
Ia tahu titik-titik mana saja yang banyak menyimpan botol plastik, besi karatan, atau kardus bekas. Tapi kini, langkahnya terasa lebih berat. Bukan hanya karena tubuhnya yang semakin letih, tapi juga karena pikirannya selalu tertinggal di rumah. Setiap kali ia mendorong gerobak di jalan, ia teringat kakek itu sendirian di gubuk reot. Semoga nggak kenapa-kenapa, semoga nggak jatuh, semoga kuat, doanya dalam hati. Kadang ia ingin cepat-cepat pulang, meski hasil memulung belum seberapa. Baginya, keselamatan kakek itu lebih penting daripada sekarung plastik yang ia kumpulkan. Ejekan semakin menjadi. Tetangga-tetangga makin sering memperhatikan perubahan Raka. Mereka melihatnya pulang lebih cepat, membawa hasil yang lebih sedikit, dan tubuhnya makin kurus. "Ka, kamu itu goblok atau gimana sih?" ejek salah satu pemuda pengangguran di warung kopi. "Udah miskin, masih aja sibuk ngurus orang lumpuh. Entar kalau dia mati di rumahmu, kamu yang dituduh loh." Yang lain menimpali sambil tertawa. "Iya. Atau jangan-jangan kamu ngarep warisan? Hahaha. Mana ada orang lumpuh kere bisa ngasih warisan?" Tawa mereka pecah, menusuk telinga Raka. Ia berhenti sejenak, menatap mereka dengan sorot lelah. Namun bibirnya hanya bergetar sedikit, tidak ada kata-kata yang keluar. Ia memilih melanjutkan langkah. Dalam hatinya, ia hanya bergumam, kalau mereka di posisi aku, mungkin mereka juga nggak ngerti. Biarlah. Yang penting aku tahu apa yang aku lakukan. Malam-malam berat. Malam selalu jadi ujian terberat. Atap seng gubuk Raka sering bocor ketika hujan turun, membuat lantai tanah basah. Udara malam yang dingin sering menusuk sampai tulang. Tapi Raka selalu berusaha membuat kakek itu nyaman. Ia memindahkan ember atau kaleng bekas ke titik bocor, lalu memindahkan tikar sedikit agar kakek tidak terkena tetesan air. Kadang, saat kakek itu terbangun di tengah malam, ia mendengar suara lirih, "Maafkan, merepotkanmu." Raka akan tersenyum, meski matanya sayu karena kantuk. "Nggak usah minta maaf, Pak. Saya ikhlas. Bapak anggap aja saya anak sendiri." Dan jawaban itu biasanya membuat mata kakek itu berkaca-kaca, sebelum kembali terpejam dalam lelah. Sakit yang tak bisa disembunyikan. Suatu hari, tubuh Raka tiba-tiba terasa demam. Kepalanya pening, keringat dingin bercucuran meski cuaca dingin. Ia tahu tubuhnya terlalu lelah karena kurang makan dan kurang tidur. Namun meski begitu, ia tetap berusaha bangun, tetap menyalakan kompor untuk merebus air, tetap menyuapi kakek itu dengan bubur hangat. Kakek itu menatapnya dengan cemas. Meski tubuhnya lumpuh, ia berusaha menggerakkan tangannya sedikit, seolah ingin menyentuh Raka. Bibirnya bergetar. "Kamu sakit." Raka tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma masuk angin. Nanti juga sembuh." Padahal tubuhnya hampir roboh. Tapi melihat kakek itu, ia merasa harus tetap tegar. Baginya, kalau ia menyerah, maka tidak ada yang akan merawat kakek itu. Doa dalam sepi. Malam itu, ketika tubuhnya semakin lemah, Raka duduk bersandar di dinding, menatap kakek yang tertidur. Ia berdoa lirih, suara hampir tertelan oleh suara hujan di luar. "Ya Allah, aku tahu aku ini cuma pemulung miskin. Aku nggak punya apa-apa. Tapi tolong kuatkan aku, jangan biarkan aku jatuh sebelum bisa bikin orang tua ini sehat. Kalaupun rezekiku sedikit, tolong cukupkan untuk kami berdua." Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia usap cepat-cepat, takut terlihat rapuh.
balasan yang belum terlihat. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Berat, melelahkan, penuh cibiran, tapi juga penuh ketulusan. Raka tidak tahu apa yang menantinya di depan. Yang ia tahu hanyalah satu, meski ia miskin harta, ia tidak miskin hati. Ia rela menanggung beban baru ini, meski artinya ia harus mengorbankan kenyamanan hidupnya yang sudah sulit sejak dulu. Apa yang tidak ia tahu adalah, di balik kesunyian kakek itu, tersimpan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan membuat semua pengorbanannya terbayar, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Hujan semalam menyisakan embun di dedaunan liar yang tumbuh di sekitar gubuk Raka. Burung-burung kecil berkicau di kejauhan, menyambut matahari yang mulai menembus celah-celah awan. Raka baru saja selesai menyuapi bubur ke mulut kakek tua yang ia rawat. Lelaki renta itu kini tampak lebih segar, meski tubuhnya masih lemah dan tidak bisa digerakkan. Raka tersenyum kecil, merasa puas dengan usahanya. Alhamdulillah, Bapak hari ini bisa makan lebih banyak. Itu tandanya Bapak makin kuat, katanya sambil menepuk pelan bahu kakek itu. Kakek itu hanya menatapnya, bibirnya bergerak pelan. Terima kasih. Raka mengangguk. Sama-sama, Pak. Bapak jangan pikirin apa-apa dulu. Tugas Bapak cuma istirahat. Namun, tanpa disadari, hari-hari kebersamaan itu mulai memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan kecil. Tanda-tanda yang seolah mengatakan bahwa kakek ini bukan orang sembarangan. Tangan yang halus. Saat sedang mengganti kain basah yang ia gunakan untuk mengompres dahi kakek, Raka memperhatikan sesuatu. Tangannya berhenti sejenak, menatap telapak tangan kakek itu. Berbeda dengan tangannya sendiri yang penuh luka, kasar, dan kapalan akibat bertahun-tahun bekerja keras memulung, telapak tangan kakek itu tampak halus. Kulitnya memang keriput karena usia, tapi tidak ada tanda bahwa tangan itu pernah melakukan pekerjaan kasar. Raka mengernyit. Aneh. Biasanya orang tua seumuran ini, apalagi kalau hidup di jalanan, tangannya pasti kasar. Kok bisa halus begini ya? Ia coba menepis pikirannya. Mungkin dulu beliau pekerja kantor atau apa. Ya wajar aja kalau tangannya nggak keras. Namun rasa penasaran itu terus mengganjal. Pakaian lusuh tapi mahal. Beberapa hari kemudian, ketika sedang mencuci baju kakek itu di ember kecil, Raka kembali dibuat heran. Baju kakek itu memang lusuh, penuh lumpur, bahkan sobek di beberapa bagian. Tapi ketika ia perhatikan lebih detail, kainnya terasa tebal dan lembut, berbeda dengan kain murahan yang biasa dipakai orang-orang miskin. Ini kayaknya bukan baju sembarangan, Raka bergumam sambil meraba label kecil di balik kerah. Tulisan asing tertera di sana, jelas bukan merek biasa. Raka tidak terlalu paham soal merek pakaian, tapi ia cukup sering melihat baju bekas dari tempat sampah. Dan ini jelas berbeda. Kainnya mahal, jahitannya rapi, bahkan setelah lusuh masih terasa berkelas. Kalau beliau benar-benar orang jalanan, dari mana bisa punya baju begini? Pikirnya lagi. Bahasa yang terjaga. Hari demi hari, kakek itu mulai bisa berbicara lebih lancar, meski tetap dengan suara lemah. Dan disitulah keanehan berikutnya muncul. Kakek itu selalu bicara dengan bahasa yang sangat terjaga, sopan, dan berwibawa. Tidak seperti kebanyakan orang tua jalanan yang biasa menggunakan bahasa kasar atau seadanya. Suatu kali, saat Raka hendak keluar untuk memulung, kakek itu berkata, "Raka, terima kasih sudah bersusah payah merawat saya. Semoga Tuhan membalas setiap tetes keringatmu dengan kebaikan berlipat."
Kata-kata itu membuat Raka tertegun. Kalimatnya teratur, penuh makna, seolah keluar dari seseorang yang terbiasa bicara di depan banyak orang. "Bapak, kok bicaranya kayak orang penting aja ya?" Raka tersenyum heran. Kakek itu hanya balas tersenyum tipis, tanpa menjelaskan lebih jauh. Sikap tenang yang aneh. Ada hal lain yang semakin membuat Raka penasaran, sikap kakek itu yang selalu tenang, meski dalam keadaan sulit. Ia tidak pernah mengeluh soal gubuk reot, soal makanan seadanya, atau dinginnya malam. Justru kadang ia menatap langit-langit gubuk dengan mata teduh, seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Raka sempat bertanya, "Bapak, kok kelihatan tenang banget? Padahal hidup di sini serba susah." Kakek itu hanya menjawab pelan, "Kesusahan adalah guru terbaik, Raka. Dari situ kita belajar siapa yang benar-benar berhati tulus." Jawaban itu membuat Raka semakin bingung. Siapa sebenarnya kakek ini? Tetangga mulai curiga. Suatu sore, ketika Raka sedang mencuci pakaian di luar gubuk, beberapa tetangga lewat. Mereka memperhatikan pakaian kakek yang dijemur. Kak, ini baju siapa? Kok kayaknya mahal banget?" "Mana mungkin punya orang jalanan," kata seorang ibu sambil melipat tangannya di dada. Yang lain menimpali, "Jangan-jangan kakek itu orang aneh." "Hati-hati lo, Kak. Bisa aja dia penipu." Raka menggeleng cepat. "Nggak mungkin, Bu. Beliau lumpuh. Orang lumpuh mana bisa nipu?" Tetapi gosip mulai menyebar. Ada yang bilang Raka menyembunyikan orang kaya di gubuknya demi dapat warisan. Ada yang bilang kakek itu sebenarnya orang gila yang kabur dari rumah sakit. Semua bisik-bisik itu membuat Raka resah, tapi ia tetap memilih diam. Baginya, gosip bukan urusannya. Yang penting, ia sudah melakukan yang benar. Pertanyaan yang mengganggu. Malam itu, ketika kakek sudah tidur, Raka duduk termenung di sudut gubuk. Ia menatap tangannya yang kasar, lalu teringat pada tangan halus kakek itu. Ia menatap baju lusuh yang tergantung, teringat bahan kainnya yang mahal. Ia teringat tutur kata kakek yang berwibawa, seolah bukan orang sembarangan. Siapa sebenarnya bapak ini? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia merasa seperti sedang merawat seseorang dengan masa lalu besar, tapi terjebak dalam tubuh lumpuh tak berdaya. Namun, meski penuh tanda tanya, hatinya tetap mantap. Ya sudahlah. Siapapun beliau, yang penting sekarang beliau butuh bantuan. Kalau takdir sudah mempertemukan kami, berarti ada maksudnya. Janji pada diri sendiri. Sebelum tidur, Raka menatap wajah kakek itu yang tampak damai dalam lelap. Keriput-keriputnya seolah menyimpan cerita panjang yang belum pernah terucap. "Pak," bisik Raka pelan, meski tahu kakek itu tak mendengar, "saya nggak peduli bapak siapa, dari mana asalnya, atau apa rahasia bapak. Saya janji bakal terus rawat bapak sampai sehat lagi. Meski saya sendiri susah, saya bakal berusaha." Kata-kata itu membuat dadanya terasa lega. Ia menutup mata dengan keyakinan bahwa semua yang ia lakukan tidak sia-sia. Ia tidak tahu bahwa janji kecil itu kelak akan menjadi kunci perubahan besar dalam hidupnya, karena tanda-tanda aneh yang ia lihat hanyalah permulaan dari rahasia besar yang sedang menunggu untuk terbongkar. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui celah-celah dinding gubuk yang terbuat dari anyaman bambu reot. Udara masih lembab, sisa embun malam belum sepenuhnya menguap. Raka baru selesai menyiapkan bubur sederhana dari beras yang ia kumpulkan semalam. Sesekali ia meniup uap panasnya sebelum menyendokkan ke mangkuk kecil.
ia mendekati ranjang darurat tempat kakek tua itu berbaring. Kakek yang sejak beberapa hari terakhir hanya bisa bicara pelan, kini tampak lebih segar. Matanya terbuka lebar, menatap Raka dengan sorot tajam, tapi tetap lembut. "Selamat pagi, Pak. Mari kita makan dulu," ucap Raka sambil tersenyum. Ia duduk di samping ranjang, lalu menyendok bubur perlahan, menyuapkan ke mulut kakek itu. Kakek itu membuka mulutnya pelan. Setelah menelan bubur, ia menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Raka menolongnya, ia berbicara dengan suara yang terdengar lebih jelas. "Raka." Raka terdiam, sendok masih di tangannya. "Iya, Pak." Kakek itu menatapnya lama, seakan ingin memastikan sesuatu. Lalu bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat yang mengejutkan. "Kenapa kamu menolongku?" Pertanyaan yang menggetarkan. Raka tertegun. Pertanyaan sederhana itu justru membuat dadanya bergetar. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memikirkan alasannya. Ia hanya merasa hatinya tergerak ketika melihat kakek itu tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. "Kenapa ya, Pak?" Raka menggaruk kepala, berusaha mencari jawaban. "Mungkin karena saya tahu rasanya hidup susah. Saya tahu rasanya nggak punya siapa-siapa. Jadi waktu lihat Bapak, hati saya kayak nggak tega aja." Kakek itu mengerja pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang keriput. "Kamu punya hati yang mulia, Raka. Tidak semua orang bisa berbuat begitu, apalagi di zaman sekarang." Raka tertawa kecil. "Mulia apanya, Pak? Saya cuma pemulung. Hidup aja masih serba kekurangan. Kalau dibilang mulia, kayaknya nggak pantas." Namun kakek itu menatapnya dengan serius. "Justru disitulah kemuliaannya. Menolong ketika kau sendiri dalam kesusahan, itu jauh lebih bernilai dibanding orang kaya memberi dari limpahan hartanya." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa hangat. Entah kenapa, setiap kalimat yang keluar dari mulut kakek ini terdengar seperti petuah seorang bijak. Tentang kesendirian. Setelah beberapa suapan bubur, suasana menjadi lebih tenang. Raka menaruh mangkuk, lalu duduk bersila di lantai. "Pak," tanyanya hati-hati, "boleh saya tahu, Bapak ini sebenarnya siapa? Dari mana asalnya? Kenapa bisa sampai tergeletak di jalan?" Kakek itu menatap langit-langit gubuk yang reyot, seakan sedang mengingat sesuatu yang jauh. Wajahnya berubah sendu. "Aku sudah lama sendiri, Nak," ucapnya lirih. "Orang-orang yang dulu dekat denganku, satu persatu pergi. Hingga akhirnya aku hanya berjalan tanpa tujuan." Raka terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ia tidak ingin memotong cerita, meski hatinya penuh tanda tanya. "Aku tidak ingin membebani siapapun. Maka kuputuskan, biarlah aku menanggung sisa hidupku seorang diri," lanjut kakek itu dengan suara bergetar. Mata Raka memanas. Ia bisa merasakan kesepian dalam nada bicara kakek ini. Ia sendiri pernah merasakannya, ditinggalkan orang tua sejak kecil, tumbuh tanpa keluarga. "Pak, jangan bilang Bapak nggak punya siapa-siapa lagi," ujar Raka pelan. Kakek itu menoleh, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Entahlah, Nak. Aku sendiri tidak tahu apakah masih ada yang mencariku, atau semua sudah melupakanku." Raka membuka hati. Raka menelan ludah, lalu berkata dengan suara tegas. "Kalau gitu, mulai sekarang Bapak enggak sendirian. Selama Bapak di sini, anggap aja saya keluarga Bapak."
Kakek itu terdiam, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Raka," suaranya tercekat. "Kamu sungguh-sungguh berkata begitu?" Raka mengangguk mantap. "Iya, Pak. Memang saya nggak bisa kasih banyak. Gubuk saya reot, makanan seadanya, hidup juga serba kekurangan. Tapi selama saya masih bisa bernafas, saya bakal jagain Bapak." Air mata menetes di sudut mata kakek itu. Ia berusaha tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Kebaikanmu akan selalu kuingat, Nak. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-kata itu untuk seorang tua seperti aku." Raka ikut tersenyum, meski matanya basah. "Bapak jangan mikirin yang berat-berat dulu. Yang penting sekarang, Bapak sehat dulu. Kalau Bapak sehat, kita bisa ngobrol banyak." Rahasia yang ditahan. Beberapa kali Raka berusaha menanyakan identitas kakek itu lebih jauh. Tapi setiap kali, kakek itu hanya menjawab samar. "Bapak ini sebenarnya dulu kerja apa?" tanya Raka suatu sore. "Dulu, aku hanya orang biasa, Nak," jawab kakek itu sambil memejamkan mata. "Atau mungkin, orang pentingnya?" Raka menyelidik. Kakek itu tersenyum samar. "Semua orang pada masanya adalah orang penting, Raka. Tapi ketika usia menua, jabatan dan harta sudah tidak lagi berarti." Jawaban itu membuat Raka semakin penasaran. Namun ia tidak ingin memaksa. Ia merasa suatu hari nanti, kakek itu pasti akan bercerita dengan sendirinya. Doa yang menyentuh. Malam itu, sebelum tidur, kakek itu memanggil Raka. "Raka, mari dekat sini." Raka mendekat, duduk di samping ranjang. Kakek itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Raka spontan membantu menopangnya. Lalu, dengan suara bergetar, kakek itu berdoa. "Ya Tuhan, hamba memohon, jagalah anak ini. Beri dia kekuatan, beri dia rezeki yang luas, beri dia kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang ia alami hari ini. Karena dalam kekurangannya, ia masih mau memberi. Dalam kesulitannya, ia masih mau berbagi." Doa itu begitu tulus hingga membuat air mata Raka jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menggenggam tangan kakek itu erat-erat. "Pak, jangan gitu. Harusnya saya yang doain Bapak, bukan sebaliknya," ucap Raka sambil terseduh. Namun kakek itu tersenyum. "Doa orang tua lebih didengar, Nak. Percayalah, Tuhan sudah mencatat kebaikanmu." Sebuah awal baru. Sejak percakapan pertama itu, hubungan Raka dan kakek tua itu berubah. Mereka bukan lagi sekadar penolong dan orang yang ditolong. Ada ikatan yang mulai terjalin, ikatan keluarga yang tidak terikat darah, tapi jauh lebih tulus. Raka mulai merasa bahwa merawat kakek ini bukan sekadar kewajiban moral, tapi juga panggilan hati. Dan kakek itu, di balik segala misterinya, mulai membuka sedikit demi sedikit hatinya kepada Raka. Apa yang Raka tidak tahu adalah bahwa percakapan sederhana itu menjadi titik balik. Sebuah awal dari perjalanan yang kelak akan mengguncang hidupnya. Karena kakek ini bukan orang biasa, dan kebenarannya segera akan terungkap. Hari-hari berjalan, dan hubungan antara Raka serta kakek tua itu semakin erat. Raka tak lagi merasa terbebani, meski hidupnya tetap sulit. Ia malah merasa punya alasan baru untuk bertahan. Namun, suatu sore yang tampak biasa, sebuah kejadian mengusik ketenangan mereka. Kejadian yang seakan membuka tabir baru dari misteri siapa sebenarnya kakek itu. Kedatangan orang asing. Sore itu, Raka baru saja pulang dari memulung.
Gerobaknya hanya berisi setengah penuh, botol plastik, kardus, serta beberapa kaleng berkarat. Peluh menetes di wajahnya, tapi ada senyum puas karena berhasil mendapatkan cukup untuk makan malam mereka. Namun, begitu memasuki gang kecil menuju gubuknya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di depan gubuk reotnya, terparkir sebuah mobil hitam dengan kaca gelap. Mobil itu terlalu mencolok di antara deretan rumah kumuh. Raka spontan berhenti, keningnya berkerut. Siapa yang bawa mobil mahal ke sini? Pikirnya. Ia mempercepat langkah. Dari jauh, ia melihat dua orang pria berpakaian rapi berdiri di depan gubuknya. Mereka tampak berbicara dengan nada sopan, tapi wajahnya serius. Jantung Raka berdegup kencang. Ia segera mendorong gerobaknya lebih cepat. "Permisi, ada urusan apa di sini?" tanyanya dengan hati-hati, berusaha menutupi rasa curiga. Salah satu pria itu menoleh. "Apakah benar ini rumah seorang kakek tua yang beberapa waktu lalu ditemukan di jalan?" Raka menelan ludah. "Iya, betul. Tapi kenapa?" Pria itu saling pandang dengan temannya, lalu tersenyum tipis. "Kami sudah mencarinya berhari-hari. Syukurlah akhirnya kami menemukannya." Panik dalam sunyi. Raka langsung masuk ke dalam gubuk. Kakek itu sedang berbaring, tampak lebih segar hari itu. Tapi begitu melihat dua orang pria yang ikut masuk, wajahnya seketika berubah pucat. "Pak, ada yang mencari Bapak," ucap Raka pelan. Kakek itu menoleh, matanya melebar. Ia menatap kedua pria itu lama, lalu berbisik nyaris tak terdengar, "Mereka." Raka bingung. "Bapak kenal mereka?" Salah satu pria melangkah maju. "Tuan, akhirnya kami menemukan Anda. Kami sudah keliling kota, mencari jejak Anda sejak Anda menghilang." Raka semakin bingung. "Tuan," katanya dalam hati. Kenapa mereka memanggil kakek ini dengan sebutan Tuan? Kakek itu menunduk, wajahnya muram. "Aku tidak ingin ditemukan," katanya pelan. Rahasia yang tersirat. Percakapan itu membuat Raka makin penasaran. Ia berdiri di samping kakek itu, seperti seorang pelindung. "Maaf, bisa jelaskan? Sebenarnya siapa Bapak ini?" tanya Raka dengan nada tegas. Pria berpakaian rapi itu terdiam sejenak, lalu menatap Raka. "Kalau bukan karena kebaikanmu, mungkin Tuan tidak akan selamat. Tapi percayalah, dia bukan orang sembarangan." Raka menatap kakek itu, menunggu penjelasan. Tapi kakek hanya menggeleng lemah. "Tidak sekarang, Nak. Belum saatnya kau tahu." Pria itu hendak bicara lagi, namun kakek mengangkat tangan, memberi isyarat tegas. "Tolong jangan ucapkan apapun. Aku belum ingin dia tahu." Suasana hening. Raka hanya bisa terdiam, hatinya dipenuhi tanda tanya besar. Keputusan mengejutkan. Setelah beberapa saat, salah satu pria itu berkata dengan nada hati-hati, "Tuan, izinkan kami membawa Anda pulang. Kondisi Anda tidak layak tinggal di tempat seperti ini. Kami bisa memberikan perawatan terbaik." Namun jawaban kakek membuat semua orang terkejut. "Tidak," ujarnya tegas. "Aku akan tetap di sini." Pria itu tampak kaget. "Tapi Tuan." "Tidak ada tapi. Aku ingin tetap tinggal bersama anak ini." Kakek menoleh pada Raka, menatapnya penuh arti. "Dia yang menolongku. Dia yang memberiku alasan untuk bertahan hidup. Aku tidak akan pergi." Raka terhenyak. Dadanya bergetar.
Ia tidak menyangka seorang kakek yang selama ini ia anggap tidak punya siapa-siapa, justru menolak kesempatan kembali ke kehidupan yang lebih baik demi dirinya. Kabar yang menggemparkan. Sebelum pergi, salah satu pria itu berbisik pada Raka di luar gubuk. Kami tidak bisa memaksa beliau. Tapi dengar, nak. Ketahuilah, orang yang sedang kau rawat itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Kalau kabar ini sampai tersebar, banyak orang akan kaget. Bahkan mungkin kau sendiri akan sulit mempercayainya. Raka terpaku. Sangat berpengaruh? Maksudnya apa? Pria itu hanya menepuk bahu Raka. Suatu saat kau akan tahu. Untuk sementara, jaga beliau baik-baik. Jangan biarkan ada orang sembarangan yang tahu keberadaannya. Setelah itu, mobil hitam itu pergi, meninggalkan debu di jalanan sempit gang. Raka berdiri mematung, pikirannya penuh gejolak. Kegelisahan di malam hari. Malam itu, Raka sulit tidur. Kata-kata pria tadi terngiang-ngiang di telinganya. Orang yang sedang kau rawat itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Ia menoleh ke arah kakek yang sudah tertidur. Sosok renta itu terlihat rapuh, tak ubahnya orang tua biasa. Bagaimana mungkin ia disebut berpengaruh? Raka menghela napas panjang. Siapa sebenarnya bapak ini? Bisiknya lirih. Namun meski dipenuhi rasa penasaran, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak akan meninggalkan kakek itu. Siapapun dirinya, entah orang biasa atau tokoh besar, bagi Raka, kakek itu adalah keluarga. Awal dari kebenaran. Esoknya, kakek itu mulai berbicara lebih banyak. Walau belum mengungkapkan seluruh kebenaran, ia mulai memberi isyarat bahwa masa lalunya penuh rahasia. Raka, katanya pelan. Aku tahu kau bingung. Suatu hari nanti, semua akan terjawab. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, jangan lepaskan kebaikanmu. Itu yang akan menuntunmu pada takdir yang besar. Raka hanya mengangguk, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Ia tidak tahu, kalimat itu bukan sekadar nasihat biasa. Itu adalah pertanda bahwa sebentar lagi rahasia besar benar-benar akan terbuka. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari balik semak-semak di sekitar gubuk reot milik Raka. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Raka duduk bersandar di dinding bambu, matanya menatap ke arah kakek yang terbaring di tikar. Ada banyak hal yang berputar di kepalanya sejak kedatangan dua pria berpakaian rapi kemarin. Kata-kata mereka tidak bisa hilang dari pikirannya. Orang yang sedang kau rawat itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Siapa sebenarnya kakek ini? Awal percakapan. Kakek itu tampaknya belum tidur. Ia membuka mata perlahan, menatap Raka yang masih terjaga. Raka, ucapnya lirih. Raka segera duduk tegak. Iya, Pak? Ada apa? Susah tidur. Kakek itu tersenyum samar. Bukan. Aku hanya merasa, sudah saatnya aku bicara jujur padamu. Degup jantung Raka seketika bertambah cepat. Bicara jujur? Maksud Bapak? Kakek itu menatap langit-langit reot, seakan mengumpulkan keberanian. Lalu ia berkata dengan suara berat, aku bukanlah orang biasa, nak. Aku, dulu adalah seorang pengusaha besar. Raka terperangah. Pengusaha besar? Kakek itu mengangguk pelan. Ya. Namaku Wiryawan. Mungkin kau pernah dengar. Nama itu asing bagi Raka. Ia menggeleng pelan.
Saya nggak pernah dengar, Pak. Maaf. Kakek Wiryawan tersenyum kecil. Wajar. Aku memang sudah lama menghilang dari dunia itu. Kehidupan masa lalu. Dengan suara lirih namun jelas, kakek itu mulai bercerita. Aku dulunya pemilik sebuah perusahaan besar. Bidang properti dan konstruksi. Perusahaanku membangun banyak gedung, perumahan, bahkan jembatan. Aku punya ribuan karyawan, kekayaan melimpah, dan hidup yang tampaknya sempurna. Matanya menerawang jauh, seakan melihat masa lalunya kembali. Orang-orang menyebutku Raja Properti. Di meja makan, selalu ada makanan mewah. Di garasi, berjejer mobil berkilau. Tapi di balik itu semua, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Raka mendengarkan dengan saksama, tak berkedip. Aku kehilangan keluargaku, Nak, lanjutnya. Istriku meninggal lebih dulu. Anak-anakku sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Mereka hanya mengingatku ketika butuh uang. Aku merasa sendirian di tengah segala kemewahan itu. Kakek Wiryawan menghela napas berat. Hingga suatu hari, tubuhku melemah. Dokter bilang aku kena stroke. Anak-anakku malah sibuk berebut harta. Aku ditinggalkan begitu saja, seperti beban. Air mata mengalir di sudut mata kakek itu. Aku kabur, Nak. Kabur dari rumah mewah, kabur dari dunia yang penuh kepalsuan. Aku ingin merasakan bagaimana hidup tanpa harta, tanpa nama besar. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau melihatku sebagai manusia biasa, bukan dompet berjalan. Raka terdiam. Raka tertegun. Kisah itu terlalu berat untuk dicerna sekaligus. Ia menatap kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Bapak sebenarnya orang kaya raya? Pemilik perusahaan besar, tanyanya lirih. Kakek Wiryawan mengangguk. Ya, tapi semua itu tidak membuatku bahagia. Justru membuatku semakin kesepian. Raka menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berkecamuk antara kaget, bingung, sekaligus iba. Dan, saat aku hampir menyerah, aku jatuh di jalan itu. Tak ada yang peduli. Orang-orang hanya lewat. Hingga kau datang, Raka. Kau, seorang pemulung miskin, yang bahkan hidupmu sendiri serba sulit, tapi kau tetap mengangkatku, merawatku, dan membagi rezekimu yang sedikit untukku. Kakek Wiryawan menatap Raka dalam-dalam. Itulah alasan kenapa aku memilih tinggal bersamamu, bukan kembali bersama mereka yang mencariku. Kekuatan sebuah kebaikan. Raka merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang sederhana itu memiliki arti begitu besar. Pak, saya nggak pernah mikir sejauh itu. Saya cuma nggak tega lihat Bapak. Kalau orang jatuh, ya ditolong. Kalau lapar, ya dikasih makan. Itu aja, ucap Raka polos. Kakek Wiryawan tersenyum hangat. Itulah yang membuatmu berbeda, Nak. Kau menolong tanpa pamrih. Di dunia yang semakin keras ini, itu langka. Raka menghela napas panjang. Jadi, selama ini Bapak sembunyikan identitas karena nggak mau balik ke keluarga Bapak. Bukan sekadar itu, jawab kakek itu lirih. Aku juga ingin menguji. Siapa yang benar-benar peduli padaku, tanpa memandang siapa aku. Dan jawabannya kutemukan padamu, Raka. Kebimbangan Raka. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia merenung lama, menatap langit-langit bambu yang bolong-bolong.
Kakek ini orang kaya raya, pemilik perusahaan besar, tapi kenapa dia memilih tinggal di gubuk reot bersamaku? Apa aku bisa menjaga rahasia sebesar ini? Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi apapun masa lalunya, aku sudah janji. Aku bakal jagain dia. Aku nggak akan berubah hanya karena tahu siapa dia. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu rahasia ini bisa mengubah segalanya. Bisa jadi, hidupnya yang sederhana akan diguncang hebat. Janji di tengah malam. Sebelum tidur, Raka mendekati kakek Wiryawan yang sudah mulai terlelap. Ia berbisik pelan di telinga kakek itu. "Pak, siapapun Bapak, apapun masa lalu Bapak, saya tetap akan anggap Bapak keluarga. Saya nggak butuh uang, nggak butuh harta. Saya cuma pengen lihat Bapak sehat." Kakek Wiryawan yang setengah sadar tersenyum kecil. Dari bibirnya keluar kata lirih, "Terima kasih, Raka. Kau sudah jadi anak yang tak pernah kumiliki." Awal dari perubahan. Malam itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini tertutup akhirnya terungkap, setidaknya sebagian. Raka kini tahu siapa kakek itu sebenarnya. Namun ia belum tahu bahwa pengakuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Sebentar lagi, dunia luar akan mengetahui keberadaan kakek Wiryawan. Dan ketika itu terjadi, hidup Raka tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah kakek Wiryawan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, suasana di gubuk Raka terasa berbeda. Meski tampak sama, atap bocor, dinding reot, tikar tipis, namun di dalam hati Raka ada sesuatu yang berubah. Ia kini tahu bahwa orang yang ia rawat bukan sekadar kakek tua yang kesepian, melainkan mantan pengusaha besar dengan kekayaan yang sulit dibayangkan. Namun, Raka tetap memperlakukan kakek itu sama seperti sebelumnya. Baginya, kebenaran itu tidak menghapus kenyataan bahwa di depannya masih ada seorang manusia renta yang butuh perhatian. Tapi perubahan besar tak bisa dicegah. Takdir seakan mengetuk pintu gubuk reot itu. Kedatangan yang tak terduga. Sore itu, Raka baru saja selesai menata botol plastik hasil memulung. Keringat bercucuran, tubuhnya letih, tapi ia tersenyum lega karena malam ini mereka bisa makan lebih layak. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil kembali terdengar dari ujung gang. Kali ini bukan satu, melainkan 3 mobil mewah berwarna hitam mengilap. Raka terdiam, keningnya berkerut. Lagi-lagi mobil, gumamnya. Warga sekitar pun mulai keluar rumah, berbisik-bisik melihat pemandangan tak biasa itu. Mobil mahal masuk ke kampung kumuh, ada apa lagi ya? Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan gubuk Raka. Dari salah satunya turun seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi, wajahnya mirip dengan kakek Wiryawan. Dari mobil lain, muncul 2 wanita elegan, satu berusia sekitar 40 tahun, satunya lebih muda. "Pak." "Astaga, Pak, akhirnya kami menemukan Anda," seru pria paruh baya itu begitu melihat kakek Wiryawan. Raka terhenyak. Ia segera berdiri di depan pintu gubuk, seakan menjadi perisai. "Maaf, kalian siapa?" tanyanya hati-hati. Pria itu menatap Raka, lalu memperkenalkan diri. "Aku Aditya, anak dari Pak Wiryawan. Dan ini kakakku, Ratna, serta adik kami, Lestari." Suasana mendadak hening. Warga sekitar yang mengintip dari kejauhan terperangah. Raka pun tertegun, tak tahu harus berkata apa. Pertemuan yang mengharukan. Begitu masuk ke gubuk, anak-anak itu langsung berlari ke arah kakek Wiryawan. Ratna memeluk ayahnya sambil menangis. "Papa,
Kami pikir Papa sudah tidak ada. Kenapa Papa pergi begitu saja? Lestari ikut terisak, memegang tangan sang ayah. Papa, maafkan kami sudah mencari Papa kemana-mana. Kakek Wiryawan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian akhirnya datang, suaranya serak. Aditya berjongkok di samping ranjang. Pak, kenapa Papa meninggalkan rumah? Kami khawatir sekali. Namun kakek Wiryawan hanya terdiam. Air matanya menetes, bercampur antara haru dan sakit hati. Pertengkaran terselubung. Raka yang berdiri di sudut merasa canggung. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Tapi tiba-tiba, Ratna menoleh padanya dengan tatapan tajam. Kamu siapa? Kenapa Papa ada di tempat kumuh seperti ini? Tanyanya dingin. Raka menelan ludah. Saya cuma pemulung. Kebetulan menemukan Bapak pingsan di jalan. Jadi, saya bawa ke sini. Lestari tampak tersentuh. Astaga, jadi kamu yang merawat Papa selama ini? Namun Ratna malah mendengus sinis. Apa kamu punya maksud tertentu? Papa ini orang kaya. Jangan-jangan kamu memanfaatkan situasi. Raka terdiam. Tuduhan itu menusuk hatinya. Ia ingin menjawab, tapi kakek Wiryawan lebih dulu bicara. Cukup, Ratna. Suara kakek itu tegas. Jangan bicara seperti itu pada Raka. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah mati di jalan. Kalian semua, bahkan tidak ada yang di sampingku saat aku terjatuh. Ratna terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Lestari menunduk. Aditya menghela napas panjang. Kebimbangan hati. Setelah keheningan panjang, Aditya bicara lagi. Pak, ikut kami pulang. Rumah kita jauh lebih layak. Papa bisa dapat perawatan medis terbaik. Di sini. Papa tidak pantas tinggal. Kakek Wiryawan menatap Raka, lalu menatap anak-anaknya. Aku masih ingin bersama Raka. Kalimat itu membuat semua orang terkejut, terutama Raka sendiri. Papa, seru Ratna kaget. Dia anakku sekarang, lanjut kakek Wiryawan lirih. Dia sudah melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Menjagaku. Merawatku. Bukan karena harta, tapi karena hatinya tulus. Air mata Raka hampir jatuh. Ia tidak pernah menyangka kakek itu akan menganggapnya sedemikian berarti. Keputusan yang mengubah segalanya. Aditya menatap ayahnya dengan wajah serius. Kalau begitu, Pak, izinkan kami berterima kasih pada Raka. Apapun yang dia butuhkan, kami akan penuhi. Ratna masih terlihat tidak setuju, tapi Lestari mengangguk setuju. Benar, Kak. Kita berhutang besar pada Raka. Kalau bukan dia, Papa mungkin sudah. Kakek Wiryawan memotong. Tidak perlu berhutang. Yang kubutuhkan hanya satu, terimalah Raka sebagai bagian dari keluarga kita. Semua terdiam. Kata-kata itu seperti bom yang baru saja meledak di dalam ruangan kecil itu. Raka terbelalak. Pak, apa maksud Bapak? Kakek Wiryawan menatapnya dalam-dalam. Raka, kau sudah membuktikan lebih dari sekadar kebaikan. Aku ingin kau menjadi anakku. Bukan sekadar karena rasa terima kasih, tapi karena aku benar-benar melihatmu sebagai keluarga. Hati yang bergetar. Raka tak bisa berkata-kata. Ia hanyalah seorang pemulung miskin yang terbiasa dihina, diremehkan, dianggap tak berguna. Dan kini, seorang pengusaha besar
yang ternyata ayah dari keluarga terpandang, mengajaknya menjadi bagian dari keluarga. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa." Kakek Wiryawan menggenggam tangannya erat. "Katakan saja ya. Jadilah anakku, Raka." Suasana hening, hanya terdengar isak tangis kecil dari Lestari. Ratna masih terlihat ragu, Aditya menunduk, namun tatapan mereka tidak lagi setajam sebelumnya. Hari itu, di gubuk reot seorang pemulung, sebuah keputusan besar diucapkan. Keputusan yang akan mengubah nasib Raka selamanya. Keesokan harinya, kehidupan Raka berubah total. Bukan perlahan-lahan, melainkan seperti roda nasib yang diputar seketika. Dari seorang pemulung yang biasa berjalan menunduk di jalanan, kini ia dibawa masuk ke dunia yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Perjalanan ke rumah mewah. Pagi itu, beberapa mobil mewah kembali datang menjemput. Warga sekitar kampung kumuh berbondong-bondong keluar rumah, penasaran. Mereka melihat Raka, yang biasanya mengenakan kaos lusuh dan celana sobek, kini duduk di kursi belakang mobil bersama kakek Wiryawan. Itu si Raka kan? Pemulung yang suka ngumpulin botol, bisik seorang ibu. Iya, kok bisa naik mobil mewah? Sahut yang lain. Apa jangan-jangan benar tuduhan Bu Ratna kemarin? Jangan-jangan dia cuma manfaatin kakek itu? Bisik-bisik itu terdengar sampai ke telinga Raka, tapi kali ini ia tidak lagi merasa malu. Ada genggaman tangan kakek Wiryawan di sampingnya, hangat dan penuh keyakinan. "Jangan hiraukan omongan mereka, Nak," ujar kakek dengan suara lembut. "Orang yang hanya melihat dari luar tak akan pernah paham isi hatimu." Raka mengangguk pelan. Mobil melaju meninggalkan gang kumuh itu, membawa Raka ke babak baru kehidupannya. Rumah besar yang membuat tercengang. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi besar. Begitu pintu gerbang terbuka, pemandangan luar biasa terbentang di depan mata Raka. Sebuah rumah megah bergaya klasik berdiri kokoh di tengah halaman luas dengan taman rapi, kolam ikan, dan air mancur yang menjulang. Raka ternganga, merasa seperti masuk ke dalam dunia lain. "Astaga, ini rumah Bapak." Kakek Wiryawan tersenyum kecil. "Ya, ini rumahku. Dan sekarang, rumahmu juga." Langkah Raka terasa berat ketika ia turun dari mobil. Kakinya gemetar menapaki lantai marmer putih mengkilap. Ia bahkan tak berani menyentuh pegangan pintu karena takut meninggalkan noda. Seorang pelayan menyambut dengan sopan. "Selamat datang kembali, Tuan." Dan, "Selamat datang juga untuk Tuan Muda Raka." Raka hampir tersedak mendengar sapaan itu. "Tuan Muda?" Ia terbiasa dipanggil pemulung atau pengemis, dan kini tiba-tiba disapa begitu. Tatapan keluarga. Di ruang tamu besar yang dihiasi lampu kristal, anak-anak kakek Wiryawan sudah menunggu. Ratna, Aditya, dan Lestari duduk dengan wajah berbeda-beda. Ratna masih tampak sinis, Aditya berusaha tenang, sementara Lestari terlihat ramah dan hangat. "Papa," sapa Aditya. "Kami sudah menyiapkan kamar dan perawatan medis. Papa akan lebih nyaman di sini." Kakek Wiryawan mengangguk. "Bagus. Tapi ingat, aku ingin Raka juga diperlakukan seperti keluarga. Dia tinggal di sini bersamaku." Ratna langsung menyahut. "Pak, dia itu pemulung. Bagaimana bisa seorang pemulung tinggal di rumah ini, makan makanan yang sama dengan kita? Apa kata orang nanti?" Suasana menegang. Raka menunduk,
merasa kembali tidak pantas berada di sana. Namun kakek Wiryawan menepuk bahunya. Kalau ada yang bertanya, bilang saja Raka adalah anakku. Tidak ada yang salah dengan itu. Lebih baik aku punya anak pemulung yang berhati mulia daripada anak kaya yang melupakan ayahnya. Ratna terdiam, wajahnya merah padam. Lestari menepuk tangan kakaknya, mencoba menenangkan. Hari-hari pertama. Hari-hari pertama di rumah mewah itu terasa aneh bagi Raka. Ia terbiasa bangun pagi, berjalan ke jalanan untuk memulung, mencium bau sampah, dan merasakan panas terik matahari. Kini, ia terbangun di kamar luas dengan ranjang empuk, spray wangi, dan pendingin ruangan yang menyejukkan. Pagi itu, seorang pelayan mengetuk pintu. "Tuan muda, sarapan sudah siap." Raka hampir terloncat mendengarnya. Ia merasa kikuk dipanggil begitu. Saat duduk di meja makan panjang yang penuh hidangan mewah, ia hanya bisa melongo. Ada sup, roti, daging panggang, buah segar, dan segelas susu hangat. Ia teringat sarapan biasanya, nasi sisa semalam yang digoreng ulang, atau mie instan tanpa lauk. Kakek Wiryawan tersenyum melihat wajah bingung Raka. "Makanlah, nak. Jangan malu." Raka mengangguk, tapi tetap canggung. Ia makan perlahan, takut salah memegang sendok garpu. Lestari yang duduk di sampingnya tersenyum lembut. "Santai saja, Raka. Kita semua pernah belajar." Namun Ratna menatapnya dengan tatapan sinis. "Kalau tidak bisa sopan, lebih baik makan di dapur saja." Raka menelan ludah. Hatinya perih, tapi ia tetap diam. Ia tak ingin membuat masalah di hadapan kakek Wiryawan. Perubahan cara pandang. Hari demi hari, Raka belajar menyesuaikan diri. Ia belajar tata krama makan, cara berbicara lebih sopan, bahkan membaca buku-buku yang diberikan Lestari. Namun, di dalam hatinya, ia selalu berpegang pada satu hal, jangan pernah melupakan asal-usul. Suatu sore, Raka meminta izin pada kakek Wiryawan untuk kembali ke kampung kumuh sebentar. Ia ingin menemui tetangga-tetangga yang dulu sering bersamanya, meski banyak yang suka mengejek. "Kenapa kau ingin kembali ke sana?" tanya kakek penasaran. Raka menjawab mantap, "Karena di sanalah saya berasal. Orang-orang boleh melihat saya sekarang berbeda, tapi saya tidak mau berpura-pura lupa siapa saya sebenarnya." Kakek Wiryawan tersenyum bangga. "Itulah alasan aku memilihmu, Raka. Kau tidak silau dengan kekayaan." Perlahan, rasa hormat itu datang. Awalnya, para pelayan rumah besar itu juga memandang rendah Raka. Mereka berbisik-bisik, membicarakan masa lalunya sebagai pemulung. Tapi seiring waktu, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Raka tetap rendah hati, mau membantu pekerjaan mereka, bahkan sering berbagi makanan dengan sopir atau satpam. Pelan-pelan, rasa hormat mulai muncul. Bahkan Aditya yang awalnya ragu, mulai menerima keberadaan Raka. Namun Ratna, ia masih menolak. Dalam hatinya, ia merasa kedudukan keluarganya terancam oleh kehadiran anak angkat baru itu. Kebahagiaan baru. Bagi Raka, perubahan hidup ini bukan hanya soal rumah mewah atau makanan enak. Yang paling membuatnya bahagia adalah melihat kakek Wiryawan semakin sehat. Dengan perawatan dokter pribadi, kondisi lumpuhnya berangsur membaik. Ia bisa berdiri dengan bantuan tongkat, bahkan sudah bisa berjalan beberapa langkah. Setiap kali kakek itu berhasil melangkah, Raka merasa seolah dirinya sendiri yang sedang menang. "Lihat, nak," kata kakek suatu sore sambil tersenyum bangga, "aku bisa berdiri lagi. Semua karena kau yang memberiku semangat."
Raka menahan air mata. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Semua orang pasti ingin merawat orang yang membutuhkan. Bayangan gelap. Meski hidup terasa jauh lebih baik, bayangan gelap mulai menghantui. Raka mulai menyadari bahwa tidak semua orang di keluarga itu benar-benar menerimanya. Ada bisikan, ada tatapan curiga, ada rencana tersembunyi yang mulai bergerak. Namun Raka tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Ia hanya ingin terus merawat kakek, seperti janjinya di awal. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Raka benar-benar telah berubah. Dari seorang pemulung yang tiap hari bergelut dengan bau sampah, kini ia tinggal di rumah besar, duduk di meja makan bersama keluarga terpandang, dan dipanggil Tuan Muda oleh para pelayan. Namun, meski tubuhnya sudah berada di rumah mewah, hatinya tetap sederhana. Ia tidak pernah lupa pada gubuk reot tempat ia dahulu tidur, atau pada kerasnya hidup yang telah menempanya. Di balik kebahagiaan itu, sebuah kejutan besar masih menunggu. Sesuatu yang akan benar-benar membalikkan seluruh jalan hidupnya. Pertemuan keluarga besar. Suatu hari, kakek Wiryawan memutuskan mengadakan pertemuan keluarga besar. Ia meminta semua anak, cucu, hingga kerabat dekat datang ke rumah utama. Alasan yang ia sampaikan sederhana, ia ingin memperkenalkan Raka secara resmi di hadapan semua orang. Ketika kabar itu tersebar, banyak orang kaget. Memperkenalkan pemulung sebagai keluarga, bisik beberapa kerabat. Hari yang ditentukan pun tiba. Ruang pertemuan besar rumah itu dipenuhi tamu. Ada yang berpenampilan mewah dengan jas dan gaun mahal, ada pula yang datang dengan wajah penuh tanda tanya. Semua duduk dengan rasa penasaran. Raka sendiri merasa gugup. Ia duduk di samping kakek Wiryawan, mengenakan kemeja sederhana yang dipilihkan Lestari. Tangannya berkeringat dingin, hatinya berdegup kencang. "Tenanglah, nak," bisik kakek Wiryawan. "Hari ini adalah hari penting. Kau akan tahu alasanku membawamu masuk ke dalam keluargaku." Pengumuman mengejutkan. Setelah semua tamu hadir, kakek Wiryawan berdiri dengan bantuan tongkatnya. Suaranya tegas, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Saudara-saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku," ucapnya. "Hari ini aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagiku. Dia bukan anak kandungku, bukan pula darah dagingku, tapi dia lebih dari sekadar keluarga. Dia adalah anak yang telah menyelamatkanku ketika aku terjatuh dan kalian semua tidak ada di sisiku." Semua tamu mulai berbisik-bisik. Ratna menunduk, Aditya menarik napas panjang, sementara Lestari tersenyum tipis. Kakek Wiryawan melanjutkan, "Namanya Raka. Dia pemulung, ya, benar. Tapi dia adalah pemulung yang berhati mulia. Saat orang lain menjauh dariku, dia merawatku. Saat aku lumpuh, dialah yang memberiku makan, membersihkan tubuhku, bahkan rela tidur lapar demi aku. Dan hari ini, aku ingin mengumumkan bahwa Raka adalah anak angkatku secara sah." Ruangan sontak riuh. Beberapa kerabat terkejut, ada yang melongo, ada yang jelas-jelas tidak setuju. "Apa? Anak angkat? Pemulung jadi bagian keluarga kita?" teriak salah satu sepupu Aditya. "Papa, ini gila." Ratna akhirnya angkat suara. "Bagaimana mungkin Papa mengangkat pemulung menjadi anak? Apakah Papa tidak pikirkan nama baik keluarga kita?" Kakek Wiryawan menatap Ratna tajam. "Nama baik keluarga bukan diukur dari harta atau jabatan, Ratna. Nama baik ditentukan oleh hati dan perbuatan. Dan sejauh ini, yang menunjukkan hati paling mulia bukan kalian,
melainkan Raka. Rahasia yang lebih besar. Semua terdiam. Saat suasana semakin panas, tiba-tiba kakek Wiryawan melanjutkan dengan nada lebih serius. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Aku sudah membuat keputusan hukum. Mulai hari ini, Raka resmi menjadi ahli waris. Ia berhak atas sebagian besar hartaku. Ruangan langsung meledak dengan teriakan. Apa? Tidak mungkin. Papa, kau sudah kehilangan akal sehat. Ratna berdiri, wajahnya merah padam. Papa, kami anak-anak kandungmu. Kami yang seharusnya mewarisi. Bagaimana mungkin orang asing mendapatkan semuanya? Kakek Wiryawan tetap tenang. Kalian memang anak kandungku, tapi kalian pernah meninggalkanku. Raka bukan darah dagingku, tapi dialah yang membuatku merasa hidup kembali. Itulah alasanku. Semua terdiam. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Reaksi Raka. Raka terkejut bukan main. Ia sama sekali tidak menyangka akan disebut sebagai ahli waris. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia segera berdiri. Pak, jangan lakukan ini, ucapnya gugup. Saya tidak butuh harta. Saya hanya ingin merawat Bapak. Itu saja. Namun kakek Wiryawan menatapnya penuh kasih. Raka, kau memang tidak menginginkan harta, dan itulah alasan aku ingin memberikannya padamu. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga semua ini dengan hati, bukan dengan keserakahan. Air mata Raka jatuh. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa lagi. Pergolakan keluarga. Pertemuan itu berakhir ricuh. Beberapa kerabat pergi dengan wajah marah. Ratna membanting pintu, sementara Aditya memilih diam, tidak membela siapapun. Lestari menghampiri Raka dan menggenggam tangannya. Jangan takut, bisiknya. Aku tahu Papa tidak salah memilihmu. Aku akan ada di pihakmu. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak ingin merusak keluargamu. Lestari tersenyum. Justru kamu sedang menyelamatkan keluarga ini. Percayalah. Balasan yang tak terduga. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kakek Wiryawan duduk bersama Raka di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, aroma bunga Kamboja tercium samar. Raka, ujar kakek pelan. Kau tahu apa yang paling aku syukuri dalam hidup ini? Apa itu, Pak? Aku jatuh dan lumpuh di jalanan. Karena kalau tidak, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Raka terdiam. Air matanya kembali jatuh. Kau adalah balasan yang diberikan Tuhan untukku, lanjut kakek. Balasan atas semua kesalahanku di masa lalu. Kau mungkin mengira aku menolongmu dengan memberimu warisan. Padahal, sesungguhnya, kaulah yang menolongku dengan memberikan makna pada sisa hidupku. Raka memeluk kakek itu erat. Terima kasih, Pak, tapi saya tetaplah Raka, pemulung yang Bapak temukan di jalan. Saya hanya ingin terus merawat Bapak sampai kapanpun. Kakek Wiryawan tersenyum bahagia. Dan aku ingin kau tahu, Raka, mulai hari ini, kau bukan lagi pemulung miskin. Kau adalah anakku. Dan aku bangga padamu. Penutup. Sejak hari itu, hidup Raka benar-benar berubah. Ia bukan lagi pemulung yang diremehkan, melainkan anak angkat seorang pengusaha besar, sekaligus ahli waris yang sah. Namun yang lebih penting, ia telah membuktikan satu hal, bahwa ketulusan hati lebih berharga daripada emas, dan bahwa balasan terbesar bukanlah harta,
melainkan kasih sayang yang tulus. Dan itulah balasan tak terduga yang Tuhan berikan pada seorang pemulung sederhana bernama Raka.